Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri, nama saya Ayu Lestari dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan meresensi sebuah novel, yaitu novel Hafalan Sholat Delisa. Sebelumnya, saya meminta like kepada semuanya yang telah menonton video saya untuk tugas bahasa Indonesia. Novel Hafalan Sholat Delisa sampai bulan Januari 2008 sudah memasuki cetakan ke-6, mengambil setting tempat di salah satu daerah korban bencana tsunami Aceh, yaitu Loknga, mengisahkan tentang seorang gadis berusia 6 tahun yang berusaha menghafal bacaan sholat pada saat sebelum terjadinya tsunami. Banyak kejadian menarik namun penuh makna dan pelajaran hidup yang dapat kita petik dalam setiap cerita dalam novel ini. Identitas novel Hafalan Sholat Delisa. Judul Hafalan Sholat Delisa, pengarang Terelie, tebal buku 248 halaman, penerbit Republika, cetakan ke-6 Januari 2008. Sinopsis novel Hafalan Sholat Delisa. Novel ini menceritakan seorang anak perempuan berumur 6 tahun yang bernama Delisa. Delisa adalah seorang anak yang lugu, polos, dan suka bertanya. Ia anak bungsu dari 4 bersaudara dalam keluarganya. Kakak-kakaknya bernama Cut Fatimah, Cut Jahra, dan Cut Aisyah. Mereka berdomisili di Aceh, tepatnya di Loknga. Abinya bernama Usman dan uminya bernama Salamah. Delisa mendapatkan tugas dari Ibu Guru Nur, yakni tugas menghafal bacaan sholat yang akan disetorkan pada hari Minggu, tanggal 26 Desember 2004. Umi telah menyiapkan hadiah kalung emas 2 gram berliontin D untuk Delisa, sedangkan Abi akan membelikan sepeda untuk hafalan sholatnya jikalau lulus. Pagi itu, hari Minggu, tanggal 24 Desember 2004, Delisa mempraktikkan hafalan sholatnya di depan kelas. Tiba-tiba gempa bumi berkekuatan 8, skala Richter yang disertai tsunami melanda bumi Aceh. Seketika keadaan berubah. Ketakutan dan kecemasan menerpa setiap jiwa saat itu. Namun, Delisa tetap melanjutkan hafalan sholatnya. Ketika hendak sujud yang pertama, air itu telah menghanyutkan semua yang ada, menghempaskan Delisa. Sholat Delisa belum sempurna. Delisa kehilangan Umi dan kakak-kakaknya. 6 hari Delisa tergolek antara sadar dan tidak, ketika tubuhnya ditemukan oleh prajurit Smith, yang kemudian menjadi mu'alaf, dan berganti nama menjadi prajurit Salam. Bahkan, pancaran cahaya Delisa telah mampu memberikan hidayah pada Smith untuk bermu'alaf. Beberapa waktu lamanya, Delisa tidak sadarkan diri. Keadaannya tidak kunjung membaik, juga tidak sebaliknya. Sampai ketika seorang ibu yang dirawat sebelahnya melakukan sholat tahajud pada bacaan sholat di mana hari itu hafalan sholat Delisa terputus. Kesadaran dan kesehatan Delisa terbangun. Kaki Delisa harus diamputasi. Delisa menerima tanpa mengeluh. Luka jahitan dan lebam di sekujur tubuhnya tidak membuatnya berputus asa. Bahkan kondisi ini telah membawa ke pertemuan dengan abinya. Pertemuan yang mengharukan. Abi tidak menyangka Delisa lebih kuat menerima semuanya. Menerima takdir yang telah digariskan oleh Allah beberapa bulan setelah kejadian tsunami yang melanda Loknga, Delisa sudah bisa menerima keadaan itu. Ia mulai kembali kehidupan dari awal bersama abinya. Hidup di barak pengungsian yang didirikan sukarelawan lokal maupun asing. Hidup dengan orang-orang yang senasib. Mereka korban tsunami yang kehilangan keluarga, sahabat, teman, dan orang-orang terdekat. Beberapa bulan kemudian, Delisa mulai masuk sekolah kembali. Sekolah yang dibuka oleh tenaga sukarelawan. Delisa ingin menghafal bacaan sholatnya. Akan tetapi susah, tampak lebih rumit dari sebelumnya. Delisa benar-benar lupa, tidak bisa mengingatnya. Lupa juga akan kalung berliontin D untuk Delisa. Lupa akan sepeda yang janjikan Abi. Delisa hanya ingin menghafal bacaan sholatnya. Akhir dari novel ini, Delisa mendapatkan kembali hafalan sholatnya. Sebelumnya malam itu, Delisa bermimpi bertemu dengan uminya, yang menunjukkan kalung itu dan permintaan untuk menyelesaikan tugas menghafal bacaan sholatnya. Kekuatan itu telah membawa Delisa pada kemudahan menghafalnya. Delisa mampu melakukan sholat asarnya dengan sempurna untuk pertama kalinya.
tanpa ada yang terlupa dan terbalik. Hafalan sholat karena Allah, bukan karena sebatang coklat, sebuah kalung, ataupun sepeda. Suatu ketika, Delisa sedang mencuci tangan di tepian sungai. Delisa melihat ada pantulan cahaya matahari sore dari sebuah benda. Cahaya itu menarik perhatian Delisa untuk mendekat. Delisa menemukan kalung D untuk Delisa dalam genggaman tangan manusia yang sudah tinggal tulang. Tangan manusia yang sudah tinggal tulang itu tidak lain adalah milik Umi Delisa. Delisa sangat terkejut. Unsur intrinsik novel hafalan sholat Delisa. Tokoh dan penokohan. Delisa, pemalas, manja, baik, dan suka memberi. Umi Salamah, baik, sabar, dan bijaksana. Fatimah, baik dan perhatian. Aisyah, usil, iri hati, dan baik. Zahra, pendiam, dan baik. Umam, jahil, usil, nakal, dan pemurung. Tiur, baik dan pengertian. Pak Cik Acan, baik, suka menolong dan suka memberi. Sopi, baik dan penyayang serta pengertian. Smith Adam, baik, penyayang dan suka menolong. Ustadz Rahman, tawakal, sabar, pengertian, dan baik hati. Tema dari novel hafalan sholat Delisa adalah sebuah perjuangan. Latar, pertama latar tempat. Di desa kecil bernama Loknga, pesisir pantai Aceh. Mereka tinggal di komplek perumahan sederhana, dekat sekali dengan pantai. Loknga memang tepat di bibir pantai, pantai yang indah. Rumah mereka paling berjarak 400 meter dari pantai. Komplek itu seperti perumahan di seluruh kota Loknga, religius dan bersahabat. Yang kedua, latar waktu. Pada saat Delisa menjalani tes hafalan sholatnya. Pagi itu, Sabtu, 25 Desember 2004. Sehari sebelum badai tsunami menghancurkan pesisir Loknga, sebelum alam kejam sekali merenggut semua kebahagiaan Delisa. Dan yang ketiga, latar suasana. Suasana saat akan terjadi gempa sangat tragis. Seluruh orang pergi berhamburan mencari tempat yang aman. Gelombang itu menyentuh tembok sekolah. Beberapa detik sebelumnya terdengar suara bergemuruh, juga teriakan-teriakan ketakutan orang di luar. Delisa tidak melihat betapa menggetarkan sapuan gelombang raksasa itu. Delisa mendengar suara mengerikan itu, tetapi Delisa sedang khusyuk. Delisa ingin menyelesaikan hafalan sholatnya dengan baik. Ya Allah, Delisa ingin berpikiran satu, maka ia tidak bergeming dari berdirinya. Alur dari cerita ini yaitu maju, mundur, dan maju, atau campuran. Karena pada novel ini digambarkan bahwa Delisa mengenang masa-masa saat sebelum keluarganya meninggal karena bencana tsunami. Yang terdapat kutipan di dalam novel. Umi. Delisa tiba-tiba ingat Umi. Ya Allah, di mana Umi? Kepala Delisa berputar mencari. Di mana pula Kak Fatimah, Kak Zahra, Kak Aisyah? Di mana mereka? Pelan kenangan itu kembali. Lambat Delisa mengingat kejadian 6 hari lalu. Delisa sama sekali tidak pernah tahu. Hampir seminggu ia sudah terjerembab di atas semak belukar tersebut. Sekolah. Ia di sekolah pagi hari itu. Ia bukankah sedang menghadap Ibu Guru Nur menghafal bacaan sholat? Amanat hafalan sholat Delisa. Teruslah bersyukur dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah putus asa dan tetap semangatlah menjalani hidup ini. Sayangilah keluargamu seperti mereka menyayangimu. Sudut pandang orang ketiga serba tahu. Keunggulan novel hafalan sholat Delisa. Buku ini disajikan dengan bahasa yang komunikatif, dengan jalan cerita yang sama dengan peristiwa di kejadian nyata, memungkinkan pembaca untuk berimajinasi lebih jauh tentang cerita dari novel itu sendiri. Novel ini juga menarik dan mudah dipahami, disusun dengan tulisan-tulisan sederhana namun sangat berkesan. Mengandung nilai-nilai religius dan nilai sosial yang tinggi. Dalam novel ini tergambar keharmonisan suatu keluarga. Kisah ini banyak mengandung kisah inspiratif, yaitu kisah seorang anak yang berusia 6 tahun yang berjuang untuk menghafal hafalan sholat agar sempurna ketika pengambilan nilai. Ia juga menerima ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas. Kelemahan novel. Masih ada kata-kata yang kurang dapat dimengerti oleh sebagian kalangan, seperti ayat-ayat suci Al-Quran,
bahasa daerah, dan lain-lain. Salah satu dari amanat yang terdapat dalam novel tersebut adalah tentang kesabaran. Sabar adalah menahan diri dari hal-hal yang tidak disenangi dan menahan lisan agar tidak mengeluh, serta sabar karena Allah. Dalam riwayatnya, Imam Bukhari juga menjelaskan mengenai sabar. Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Al-Bukhari. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi hambanya dan senantiasa berada di dekat orang yang bersabar. Sabar dibagi menjadi 3 bagian utama. Pertama adalah sabar karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya orang tersebut meyakini bahwa akan adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang yang bersabar. Kedua, sabar untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sabar karena rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu terakhir adalah sabar beserta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, sabar yang dilakukan sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, sabar adalah sikap yang harus dimiliki oleh orang yang beriman. Firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah meng-like video saya ini. Semoga kebaikan kalian Allah balas. Amin. Sekian resensi novel Hafalan Salat Delisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.